Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Baru-baru ini kita mendengar yang namanya berita tentang bagaimana anggota DPRD dan juga anggota DPR yang meminta fasilitas melalui surat resmi ini ya. Yang pertama adalah diajukan kepada Menteri PAN RB, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ya, itu ya. Yang minta anggota DPRD, kebetulan beliau itu adalah koleha karena satu partai. Beliau DPRD. Beliau kebetulan koleha di satu partainya. Hah? Kolega, kok koleha? Belanda ini bahasa Belanda. Jadi kan Belanda nggak apa-apa, Ci. Belanda, Koleha. Koleha. G dibaca, Huh, ini teknologi. ejaan zaman dulu mungkin yang belum disempurnakan. Teknologi. Kan dulu Kang Deddy sekolahnya di Stovia ya. Stovia saya. Ya, Stovia. Saya di Sama- Utrecht. Oh di Utrecht dulu. Saya Utrecht waktu Belanda. itu. Hebat. Kebetulan saya memang dibesarkan di Leiden. Bisa bahasa Belanda Kang Deddy? Ah enggak, karena di Belanda juga ngobrolnya sama orang-orang Sunda, jadi orang Sunda deui begitu. Jarang ngobrol sama orang Belanda. Saya 3 tahun di Amsterdam. Udah Pak, langsung Pak. Pak, Dia enggak tuh- ini jadi ngaco lagi nanti. Dia- Bapak harus terus. Dia 3 tahun di Amsterdam ya, Pak ya? Oh, Amsterdam. 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 Iya, iya. Ngapain Pak Jarwo di Amsterdam 3 tahun? Pak, kalau kata di Indonesia tuh Jatiluhur. Kok Jatiluhur? Iya, waduk bendungan. itu kan. Iya, Pak, ya. bendungan. Bendungan, Nah, Pak. penasaran saya pengen tahu Nama 3 kota. tahun di Amsterdam ngapain Pak Jarwo? Ya kuliah lah. Oh, kuliah. Woi. Di mana? Ini Pak di Amsterdam University Hmm? Nggak ada. ambil jurusan pintu air Pak. Pintu Ya, air. di sana itu kan pengolahan airnya itu bagus sekali Pak Bagus, Denny. betul Ya. sekali. Terus kita masalah Belanda apa masalah apa ini yang kita bahas? Ini kita mau bicarakan mengenai anggota DPR dan DPRD nih. Sementara salah satunya juga yang artis yang sekarang menjadi anggota DPR, Rahel Mariam juga mengirim surat ke Prancis kalau tidak salah ya, Kedutaan Besar Prancis. Jalan-jalan sama keluarga. Ya, nah bolehkah menurut Anda, bolehkah seseorang memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi? Itu yang kita bahas sekarang. Nah ini nih surat, ini yang suratnya ya. Duta Besar LBBP RI untuk Republik Prancis merangkap ke Pangeranan Andorra. Andorra ini kayak kucing ya Andorra. Ya. Kucing Anggora Pak. Andorra ya. Kita bahas sedikit saja. Mungkin ada yang mau membahas. Ya silakan Ronald. Gimana? Boleh nggak kita Ya memakai? nggak boleh lah. Tapi ini kisah nyata Kang Denny. Kisah nyata betul. Saya punya teman kerja di Konjen. Hmm. Bukan di kedutaan tapi di Konjen. Konsulat Jenderal di sebuah kota di Australia lah. Ya. Sahabat saya berkunjung ke sana. Sebagai teman, Mm-mm. dan ketika sedang main sama saya, ada telepon dari kantornya. Pulang. Hah, kenapa pulang? Ayo ke kantor. Ada pejabat dari Indonesia minta diantar jalan-jalan, minta disediakan tempat penginapannya. Pokoknya dilayanin aja. Bukan untuk tugas negara. Bukan buat belanja, ini kisah nyata. Kalau Pak Jarwo sendiri melihat ini bagaimana Pak Jarwo? Pak Jarwo nggak ngelihat waktu itu nggak ada di sana kan Pak? Iya nggak ada Meng, tapi melihat kondisi Kalau keadaan Sudut ini. pandang saya. Iya. Boleh melihat nggak? Itu nggak harus secara langsung Nah. dengan kasat mata. Jadi? Pakai kasat verse. Bapak Itu lucu tahu kalau pada nggak ketawa. Ketawanya mana? Bapak setuju nggak Pak? Setuju Pak Denny. Oh, Mungkin saya jadi boleh agak jadi. berbeda dengan pandangan si Ronald. Tapi kan ini untuk kepentingan untuk pribadi sebagian Pak dan besar. keluarga. Hmm? Ini kan untuk kepentingan pribadi dan keluarga, tetapi dibayarin oleh negara. Tahu dari mana Anda dia itu? Kalaupun dibayar? tidak dibayarkan, Begini. minimal menggunakan fasilitas. Iya. Seperti kasusnya si Rahel Mariam. Nah. Di sana itu dia itu nelpon kedutaan besar di Prancis Itu ada suratnya. Iya, hanya untuk minta bantuan Iya. mencarikan kendaraan. Bukan, nanti yang bayar tetap si Rahelnya itu. Ya. Yang bayarnya, Rahelnya. Ya, Rahel sendiri. Tapi kan nggak usah harus nggak usah kirim surat dong, mendingan telepon aja. Jadi ke pribadi, tidak ada lagi yang namanya kepentingan-kepentingan atau fasilitas negara di situ. Ini kan jelas Yang dengan kop surat ya. mengatasnamakan, iya. Pakai lembaga gitu. Secara resmi boleh juga begitu Pak Denny, nggak Oh, masalah boleh. bagi saya. Ya itu kalau beda pendapat kan, Iya dong. Jarwo. Iya. Mungkin tidak tahu Pak orang kedutaan kalau dia siapa.
Mungkin kalau minta tolong biasa kadang-kadang kan ada juga kedutaan yang memang sulit Pak. Warganya sendiri mengadukan sesuatu kepada kedutaannya, kadang-kadang ada juga yang dicuekin Pak. Nggak ditanggapi. Ada juga seperti itu. Kayak saya pernah berada di luar negeri Pak. Saya waktu itu mengadu kedutaan Indonesia yang ada di Amerika. Tapi mereka tidak menanggapi. Kenapa? Karena saya waktu itu adanya di Hong Kong Pak. Pak Jarwo, mau tolong coba. Ini kan gimana coba Pak? Masa kan dia di Hong Kong? Pak Denny bisa menilai kan Iya. siapa yang Iya, PA saya apa dia. Yang dari awal yang bikin kacau itu kan dia kan. Iya. Pak Denny percaya kan sekarang kan. Percaya. Siapa saya. yang benar, siapa Iya, yang salah. Iya benar. Kalau Sisi setuju nggak? Saya sih sebenarnya mengerti sih, mungkin mencoba memposisikan diri menjadi Rahel Mariam Boleh, gitu. iya. Mungkin dia juga lagi ada di sana. Ya betul, saya mau minta bantuan kok ke Konjen, dan memang kalau di media-media yang saya baca sih katanya memang cuma minta bantuan gitu. Nanti yang Iya. bayar semuanya ya dia. Yang namanya kita sama warga negara Indonesia saling bantu boleh lah, apalagi dia kan juga Dia salah berada satu di petinggi negara lain Dia ada di misalnya. negara lain, lalu minta bantuan sama konsulat jenderalnya yang nggak salah menurut saya gitu. Sebetulnya interpretasinya aja nih kayak gimana. Jadi makin beragam ya, tergantung dari persepsinya. Sekarang kita membahas masih di DPR nih ya. Kita akan membicarakan mengenai perpustakaan baru DPR. Ya lama lagi. Sekali lagi. Walah dah, bikin perpustakaan aja kok sampai ngabisin 500 miliar. Memangnya yakin kalau sudah di perpustakaan yang harganya setinggi langit ini bisa bikin minat baca barang dewan bertambah? Ayo dipikir-pikir dulu. Perpustakaan baru DPR yang menelan biaya hampir 570 miliar yang sudah dianggarkan di APBN 2016. Dan diinginkan adalah, harapannya adalah bahwa perpustakaan ini menjadi perpustakaan yang menjadi sebuah yang terbesar juga di Asia Tenggara ya. Ya. Silakan Ronald. Indonesia mah suka gitu ya, suka nggak mau kalah gitu. Nggak mau kalah. Pengen jadi yang terbesar gitu. Iya. Jangan mengklaim apapun yang terbesar. Karena terbesar itu hanya milik Timur Tengah. Pertanyaannya sederhana tentang gedung perpustakaan DPR. Saya nanya sama yang ada di sini, siapa yang pernah ke gedung DPR angkat tangan? Ke gedung DPR. Angkat tangan, angkat tangan. Saya pernah numpang pipis. Beneran, Saya pernah lewat di depannya. Nah, aku masuk. Ya beli kaca dong kalau Oke. gitu. sedikit kan? Gak pernah ngadu ke Komisi 3 Pak Denny. Oh ini pernah mengadu ke Ah, Komisi bohong. 3. Iya. Saya ngadu juga Pak. Ngadu apaan? Bola. Sama Pak Jarwo juga. Itu ngadu bola. Ya sama kan kita ngadu. Beda. Beda dari ini masalah terus nih Pak nih. Mengatasi masalah tanpa solusi. Saya ini orangnya Low bed. kutu buku Pak Denny. Kutu buku. Betul. Bapak ini. Saya apa aja buku saya baca, mulai dari non Itu kan menurut Bapak, tapi tetangga Bapak bilang sama saya Bapak kutu kupret.